Ya, pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2025 melebar menjadi 2,78% terhadap PDB dari target semula 2,53% terhadap PDB. Dan untuk menjaga stabilitas fiskal hingga akhir tahun 2025, Kementerian Keuangan dan DPR sepakat untuk menggunakan saldo anggaran lebih APBN 2024 sebesar 85,6 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada 1 Juli 2025 menyebut defisit anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 diperkirakan mencapai 662 triliun rupiah atau setara dengan 2,78% dari produk domestik bruto. Angka itu melebar dari target awal pemerintah untuk menjaga defisit APBN sebesar 616 triliun rupiah atau 2,53% dari PDB, sebagaimana tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025. Atas potensi melebarnya defisit APBN tersebut, Sri Mulyani pun mengusulkan penggunaan saldo anggaran lebih dari APBN tahun sebelumnya. Kami telah sampaikan ke Badan Anggaran, outlook defisit tahun 2025 akan sedikit naik dari 2,53% PDB atau 616,2 triliun menjadi 2,78% PDB atau 662 triliun rupiah. Primary balance kita juga agak meningkat dari defisit 63,3 triliun menjadi 109,8 triliun. Untuk pembiayaan kita tetap 662,0, tidak terlalu banyak berubah karena kami juga telah minta kepada Banggar untuk memberikan izin penggunaan saldo lebih sisa anggaran lebih dari APBN kita. Badan Anggaran DPR pun telah menyetujui usulan penggunaan saldo anggaran lebih dari APBN tahun lalu sebesar 85,6 triliun rupiah untuk menutupi defisit APBN tahun ini yang diproyeksi melebihi asumsi. Adapun pemerintah membutuhkan dana dari SAL 2024 agar penerbitan utang melalui surat berharga negara tahun ini bisa sesuai target dan tak perlu penambahan. Dari Jakarta, Tim Liputan iDex Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi kebijakan fiskal menjaga defisit APBN tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Halo, Mas Fitra, apa kabar? Baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian ada Mas Eko Lusianto, Direktur Pengembangan Big Data Indef. Halo, Mas Eko, apa kabar, Mas? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan terkait dengan kondisi defisit. Tapi sebelum membahas lebih jauh, Mas Fitra juga mungkin bisa mengupdate seperti apa sih kebijakan pemerintah terkini begitu ya dalam menghadapi dinamika perekonomian dalam negeri maupun global. Ya, Mas Pras, kalau kita melihat korelasinya dengan apa yang pemerintah lakukan sejak awal tahun, kami sudah mengeluarkan Impres 1 2025, yang mana ini sebenarnya adalah kaidah money follow function ya. Ada uangnya dan ada fungsinya. Sehingga anggaran-anggaran yang dinilai atau kami menilai itu tidak prioritas atau tidak memiliki dampak pengganda ekonomi yang kuat, itu akan segera dialokasikan ke tempat yang lain. Nah, kalau kita melihat ya, Mas Pras, di awal tahun sempat ada pemberitahuan bersama-sama antara Presiden dan juga Ibu Sri Mulyani. Ada anggaran ATK 44 triliun rupiah. Ini kan suatu hal yang sebenarnya bukan hal yang sangat prioritas ya. Kenapa kita butuh anggaran ATK sebanyak itu? Nah, oleh karenanya ketika itu dialokasikan ke tempat yang lain, itu menjadi lebih produktif. Sebagai contoh ya, sebagai bagian dari efisiensi tersebut, Impres 1 tersebut, adalah pemerintah memiliki cadangan yang cukup ya untuk kemudian memulai lagi stimulus jelang akhir kuartal 2. Sebagaimana yang juga sebelumnya sudah diumumkan pemerintah, ada paket stimulus di kuartal kedua memasuki kuartal ketiga 24,4 triliun yang dibagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama untuk bansos ya 11,93 triliun rupiah, dan kemudian kita memiliki bantuan subsidi upah 10,72 triliun rupiah, dan juga ada diskon transportasi yang mana ini juga secara empiris memiliki kaitan erat dengan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang juga bisa memicu peluang-peluang ekonomi
Dan di sisi yang lain juga dalam konteks bantuan subsidi upah dan bansos itu ada efek disposable income sehingga kemudian perekonomian terutama di kuartal kedua memasuki kuartal ketiga atau semester kedua itu berada dalam path-nya. Dan pemerintah melakukan mitigasi-mitigasi akibat adanya tensi-tensi global. Nah, 24,4 triliun rupiah ini adalah sebagai efek mitigasi atau upaya pemerintah untuk kemudian menjaga perekonomian dalam relnya karena ada tensi tarif Trump. Ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya sebagai bagian dari Inpres 1 2025 itu ada anggaran-anggaran lain yang juga kemudian dialokasikan sebagai upaya counter siklus atau shock absorber terhadap risiko-risiko ke depan. Baik. Tetapi yang juga Ya. kami sadari bahwa potensi penerimaan akibat dari beberapa hal itu memang relatif terbatas. Salah satunya juga kembali lagi ke global tension, itu juga bisa menurunkan global demand, sehingga potensi pajak nih dari sektor komoditas atau ekspor unggulan itu menjadi relatif terbatas. Belum lagi kalau kita mensimulasikan efek tarif Trump secara global dan juga kemudian efeknya terhadap Indonesia, itu juga bisa memukul ya pasar ekspor kita. Sehingga pada akhirnya ini terrefleksi pada potensi turunnya penerimaan negara. Kalau kita lihat dari APBN yang tahun 2025 yang dibuat tahun 2024 kemarin, itu penerimaan kan 3.000 triliun ya Mas Pras. Nah sekarang tinggal 2.850 atau 2.860 triliun. Nah ini karena memang ada potensi shortfall tersebut akibat dari global tension. Dan juga dari PNBP, Mas Pras, kita juga perlu melihat bagaimana peralihan ya fungsi sebagai kuasi fiskal BUMN selama ini itu kan dividennya itu dititipkan lewat pemerintah dan pemerintah kemudian juga menggunakan bagian itu untuk kemudian melakukan program-program prioritas pembangunan. Nah sekarang itu sudah diserahkan kepada Dirgantara sehingga kalau kita lihat dari PNBP itu juga turun. Baik. Jadi kurang lebih begitu Mas Pras, kenapa juga kita melihat prognosis dari tahun ini itu ada potensi peningkatan defisit. Meskipun kalau kita bandingkan juga dengan tahun lalu, ketika di laporan semester pertama tahun lalu kalau Mas Pras ingat itu potensi defisit itu meningkat dari 2,2 sampai 2,7%, tapi secara realisasi justru balik lagi ke 2,3%. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa semester ini, semester 2, kalau tensi geopolitik itu menurun, maka potensi defisit juga ada potensi menurun juga gitu Mas Pras. Baik, itu dia lebih kepada memang faktor global yang dicermati juga oleh pemerintah begitu. Nah, Mas Eko lantas bagaimana dengan informasi tadi yang sudah disampaikan? Kemenkeu mencatat defisit APBN semester 1 0,81% dari PDB, lebih besar dibandingkan dengan tahun 2024 lalu di 0,34%. Apa yang bisa kita cermati? Apa juga yang menjadi triggernya begitu, Mas Eko? Oke, baik Mas Pras ya. Yang pertama tentu saja di 2025 ini memang target defisit kita lebih tinggi ya dari tahun lalu begitu. Artinya kan ya wajar kemudian pemerintah juga kemudian mendorong begitu ya untuk pencapaian defisit supaya sesuai target ya dengan belanja-belanja yang dia realisasikan ya meningkat begitu ya. Jadi pertama ada aspek bahwa memang target defisit tahun ini lebih tinggi begitu ya dari tahun kemarin. Terus kemudian yang kedua juga pada aspek tadi ya seperti disinggung Mas Fitra ya realisasi penerimaan negara itu turun begitu di semester pertama ya. Kan defisit itu adalah penerimaan dikurangi pengeluarannya gitu atau belanjanya begitu ya sehingga kemudian kalau dari sisi penerimaan negara turun ya ke 40% pada tahun lalu ya itu di semester 1 bisa 47%. Maka konsekuensinya memang adalah salah satunya pelebaran tadi begitu ya. Demikian juga tadi juga disinggung adalah pajak ya yang turun dari 44,9 kalau nggak salah ya tahun lalu, tahun ini adalah semester 1 itu 38%. Jadi beberapa indikator penurunan dari penerimaan negara tadi itu ternyata kemudian membuat defisit kita tadi ya semester 1 adalah 0,81%, tapi ini sebetulnya masih di bawah dari target ya 2,53 ya. Kalau sebelum tadi ada misalkan ada ide ya, jadi ada usulan ataupun udah target outlook lah kira-kira begitu ya. Yang 27 tadi begitu. Nah, kalau dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran sendiri oleh pemerintah bagaimana Mas menurut kacamata Anda? Ya, saya rasa efisiensi pada aspek yang non esensial seperti disinggung Mas Fitra tadi itu memang diperlukan begitu ya.
Jadi jangan sampai nanti gara-gara mungkin pertumbuhan ekonomi agak sedikit menurun begitu ya, terus kemudian kita merelaksasi kembali ya bentuk-bentuk efisiensi yang tidak esensial ya. Jadi kayak kegiatan-kegiatan yang non esensial menurut saya memang tetap harus diefisienkan begitu. Oke. Dan namun juga kita harus lihat konteksnya kalau yang esensial itu ya, entah itu sifatnya adalah sosial begitu ya, ataupun juga yang memberikan stimulus ke perekonomian tapi produktif begitu ya, seperti di infrastruktur misalkan, Oke. itu tetap ya harus kita lakukan ya supaya nanti terjadi perputaran ekonomi begitu. Dan juga nanti kalaupun misalkan ada realokasi juga harus diarahkan yang bisa mendorong perputaran ekonomi secara lebih cepat begitu. Baik, baik. Lantas seperti apa sih kebijakan fiskal yang antisipatif, kemudian strateginya seperti apa untuk menjaga defisit dari APBN kita tetap optimis begitu ya di tahun 2025 ini? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan bagaimana target pendapatan dan belanja negara di tahun 2025 ini seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari sisi penerima negara, APBN 2025 dipatok 3.005,1 triliun rupiah, sementara outlook terbaru ada sedikit pemangkasan menjadi 2.865,5 triliun rupiah, sementara belanja negara dari 3.621,3 triliun menjadi 3.527,5 triliun rupiah. Sementara target defisit APBN 2025 nilai surplus sekitar ada 616,2 triliun, sementara outlook terbarunya ada kenaikan menjadi 662 triliun rupiah. Adapun persentase terhadap PDB 2,53%, sementara outlook terbarunya 2,78%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Peter Faisal dan juga Mas Eko Listianto. Ya, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah Mas Peter, lantas bagaimana Anda melihat target defisit APBN kita, kemudian terkait juga target pendapatan belanja negara yang tadi memang seperti yang sudah Anda singgung juga ada sedikit pemangkasan di sana, Mas Peter. Iya Mas Pras, jadi kalau kita melihat pertama memang potensi defisitnya sebagaimana yang saya sampaikan di sesi awal tadi adalah dari potensi shortfall dari revenue. Yes. Salah satunya juga karena global tension. Di sisi yang lain ada aktivitas PNBP yang juga berkurang ya karena memang adanya dividen yang diserahkan sekarang untuk Danantara. Oke. Cuma di sisi yang lain kita juga bisa melihat bahwa sekarang pemerintah tidak sendirian ya, dan sekarang pencatatan APBN menjadi lebih tertib. Sebelumnya kan PMN dan seterusnya ini kan menjadi bagian dari proses kuasi fiskal ya yang terus menemani tabiat dari APBN meskipun secara penganggaran ini sebenarnya tidak pas ya. Sekarang ketika itu dividen yang diberikan kepada Danantara dan Danantara sekarang bisa menemani pemerintah dalam hal pembangunan sektor-sektor yang juga misalnya terkait dengan infrastruktur atau terkait dengan hilirisasi dan seterusnya tanpa campur tangan dari APBN, dan kemudian BUMN tidak perlu lagi harus ada PMN dari pemerintah, dan dari sisi ini menjadi lebih tertib ya pencatatannya Mas Pras ya dalam konteks itu. Oke. Nah, di sisi yang lain kalau kita lihat dari sisi belanjanya, pemerintah sudah menjadi lebih rasional ya. Kita sudah melihat bahwa kalau misalnya belanjanya masih 3.621 triliun, itu defisitnya yang bisa menyentuh 2,9%. Makanya diturunkan belanjanya 3.527 triliun dengan juga membagi peran ya. Salah satunya juga peran untuk proses pembangunan itu juga dilakukan oleh Danantara. Nah, di sisi yang lain dalam konteks pembiayaan, risiko financingnya itu menjadi lebih tertata dalam konteks bond issuance dalam hal ini bahkan itu bisa turun karena ada opsi lain untuk menggunakan SAL ya, saldo anggaran lebih 85 triliun. Nah, kalau kita lihat loncatannya Mas Prasya, defisit yang meningkat ya dari sebelumnya 621 triliun menjadi 662 triliun, itu kan more or less 45-46 triliun loncatannya. Tetapi ditambal dengan SAL yang 85 triliun, artinya apa? Ada bagian pembiayaan itu yang tidak perlu menerbitkan obligasi baru. Bahkan ada bagian atau rencana penerbitan obligasi yang juga
berikan ya satu buffer ya dari SAL itu untuk kemudian menurunkan potensi bond issuance. Sehingga pada akhirnya apa Mas Pras? Kalau kita lihat di bond yield itu trajektorinya bisa antara 6,6 sampai 6,7, artinya menjadi lebih murah untuk melakukan pembiayaan. Nah, dengan Baik. demikian, maka proses kemudian spending dan juga proses untuk membiayai spending tersebut itu tertata dalam satu ekosistem yang lebih moderat gitu ya, Mas Pras. Oke, menarik kalau kita cermati dari sisi penerimaan negara. Tadi ada shortfall revenue, kemudian PNBP, kemudian juga ada dividen BUMN yang dialihkan ke Danantara. Mas Eko, kacamata Anda sendiri melihat bagaimana nih kalau melihat posisi seperti ini, kemudian apakah ini cukup meningkatkan likuiditas APBN kita di tahun 2025, sementara tadi diharapkan memang roda pembangunan juga akan terus berjalan begitu, termasuk ekonomi kita. Iya, kalau diperhatikan ya, tadi beberapa upaya yang dilakukan pemerintah tadi adalah kira-kira strategi ya dalam konteks untuk bisa tetap menjaga APBN-nya kredibel begitu Oke. kan, karena ada konteks tadi outlook-nya ya itu bisa 2,78 ya atau hampir 2,8% begitu Ya. terhadap PDB begitu, dan ini kan sesuatu yang jarang begitu ya dalam konteks kita gitu ya di dalam menjaga APBN begitu. Nah, sehingga kemudian tadi ya dicarikan kemudian upaya-upaya lain ya yang tidak harus kemudian itu berkonsekuensi kepada langsung nyari dana di pasar ya dengan penerbitan surat utang yang tadi disampaikan oleh Mas Fitra seperti itu begitu. Jadi gambarnya semacam itu. Jadi memang ini adalah satu, pertama adalah pelebaran defisit ini ya, outlook pelebaran defisit lah saya sebutnya gitu, karena bisa saja kita tetap nanti endingnya itu bisa di 2, tetap di 2,53 begitu. Cuma dari situasi terkini begitu dari realisasi semester 1 ini menggambarkan ada tadi ya beberapa resiko kalau kemudian sisi penerimaannya ternyata relatif moderat ya bahkan cenderung turun seperti sekarang ini. Nah, harus ada antisipasi ya dari Ya. beberapa hal, itu adalah bentuk konsekuensi memang akan melebarkan defisit tapi juga kemudian menggunakan SAL tadi begitu ya sebagai langkah antisipasi yang sifatnya tidak harus mencari dari pasar, kira-kira begitu kalau saya melihatnya Mas Ras. Iya, tapi kalau kita bicara mengenai bagaimana meningkatkan shortfall pajak begitu tidak terjadi lagi, adakah Anda melihat perlu booster baru begitu, dan apa kabar juga dengan Cortex System misalnya? Mas Eko. Iya, Cortex memang didesain untuk arahnya adalah juga meningkatkan penerimaan ya, Oke. kepatuhan dan kemudian juga sisi penerimaan begitu. Ya. Tapi kalau menurut saya sih mungkin ini belum maksimal ya, karena kita tahu ya perjalanan Cortex ini kemudian juga sempat tersendat-sendat di awal tahun. Alhamdulillah sekarang sepertinya sudah mulai teratasi ya berbagai macam kendala-kendala teknisnya begitu. Tetapi kalau untuk kita bicara soal potensi penerimaan, peningkatan penerimaan di tahun ini, saya kok masih pesimis begitu. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan kan pajak itu dikolek ya dari aktivitas ekonomi begitu. Nah, kalau kemudian aktivitas ekonominya sendiri ya baik sisi global maupun domestiknya itu masih ada tekanan ya, tekanan yang cukup besar, bahkan ya kita di domestik ada daya beli, maka ya yang logis adalah bagaimana mempertahankan rencana yang sudah ada ini tanpa harus kemudian melakukan upaya yang sangat ekstrim lah, seperti tadi ada sisi pelebaran defisit, outlook pelebaran defisit sebenarnya begitu ya. Tapi kemudian kita masih punya SAL, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, Mas Peter, lantas apa nih kebijakan mungkin yang tersisa sampai dengan akhir tahun begitu untuk menjaga APBN kita juga tetap performance-nya baik begitu sehingga bisa menopang juga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingatkan revisinya menjadi maksimal 5% begitu ya, Mas Peter? Ya, jadi pemerintah menyadari bahwa ada potensi penurunan belanja ini juga pastinya akan ada potensi juga dari sisi pertumbuhan ekonomi. Ya, Oke. oleh karenanya kalau kita melihat asumsi makro di tahun ini yang seharusnya 5,2% itu menjadi 4,7 sampai 5%. Ya. Ini searah dengan memang proyeksi lembaga internasional, dan kita menjadi pemerintah dalam hal ini mengeluarkan rasionalisasi ya dari Oke. dari sisi anggaran yang mungkin tidak lebih luasa dibandingkan dengan sebelumnya dengan refleksi di angka pertumbuhan ekonomi. Tetapi tetap saja ya sebagai usaha ya, itu juga pemerintah dalam hal ini terus untuk kemudian melakukan cara, upaya dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu setidaknya sama dengan asumsi makro yang original yaitu 5,2%. Meskipun sebenarnya tantangannya satu hal yang tidak bisa kita kontrol ya. Yang tidak bisa kita kontrol itu adalah ya iklim global yang belum menentu. Tapi sebagaimana yang tadi disampaikan juga Mas Eko,
bahwa kalau kita melihat misalnya dari prognosis defisit, itu bisa saja nanti bukan 2,78%, bisa saja balik lagi ke 2,53% realisasinya di akhir tahun. Sebagaimana presidennya pernah terjadi di tahun lalu. Dan juga sebenarnya ini juga terjadi di beberapa tahun terakhir ya. Jadi ada target defisit, tapi defisitnya selalu di bawah. Nah, tahun lalu juga lapsem di pertengahan semester, dari semester 1 ya tahun lalu itu juga meningkatkan potensi defisit dari 2,2 ke 2,7%, karena sebagaimana yang kita ingat di tahun lalu ada peristiwa geopolitik juga, Iran dan juga Israel ya, sama persis dengan apa yang kita alami di tahun ini, tapi dengan tambahan tarif Trump. Nah, tapi pada akhirnya kita melihat tensi terhadap rupiah turun, tensi geopolitik turun, tensi terhadap sektor-sektor ekonomi juga turun jelang semester 2 ya, dan kemudian sampai akhir tahun ada potensi naik lagi, tapi all in all semester 2 itu tidak lebih tertekan dibanding semester 1. Nah, itu juga yang bisa kita lihat di tahun ini untuk memulai semester 2, karena kalau kita lihat dari tensi geopolitik sepertinya juga akan halt ya, tidak ada eskalasi yang lebih tinggi daripada Iran versus Israel. Di sisi yang lain, tarif halt Trump juga sudah melihat adanya titik terang ya di mana-mana ya, baik itu dengan China, Vietnam dan seterusnya. Indonesia juga dalam konteks yang juga dalam titik negosiasi, dan tidak menutup kemungkinan Trump juga akan memperpanjang ya proses haltnya ini untuk beberapa negara yang memang belum selesai negosiasinya, sebagaimana presidennya juga pernah terjadi di awal tahun ketika dia juga menerapkan ke China, Meksiko dan juga Kanada. Nah, oleh karenanya kita melihat ini sebagai bagian dari sisi profesionalitas pemerintah untuk kemudian melihat ya faktor-faktor risiko yang ada dan menginterpretasikannya dalam bentuk anggaran dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan tetapi usaha pemerintah akan tetap lebih sangat ditekankan gitu ya pada upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, Mas Pras. Oke. Nah, Mas Eko, lantas bagaimana potensi defisit khususnya untuk defisit APBN kita begitu sampai dengan akhir tahun 2025? Apakah potensinya akan menuju melebar begitu atau kembali lagi ke sebelumnya di 2,5%-an? Saya sih sebenarnya berharap ke 2,53 itu ya, karena kalau melihat dari ini kan nanti ada sisi dari bagaimana kemampuan belanjanya begitu ya. Oke, kita sudah disiapkan outlook begitu oleh pemerintah bahwa tidak terlalu kaget misalkan gitu ya kalau kita udah melihat angka misalkan defisit agak sedikit melebar, tetapi dugaan saya ya dengan katakanlah kemampuan birokrasi menyerap belanjanya juga begitu ya. Itu kemungkinan sih mungkin ya angka 2,5 itu sebenarnya masih realistis begitu untuk kita capai begitu. Nah, yang saya harapkan ini Mas Pras ya, karena tadi isunya adalah salah satunya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Memang spending dari pemerintah bukan yang terbesar ya, yang paling dominan dalam perekonomian, tapi dia perlu ya untuk mendorong stimulus itu. Nah, kita harapkan belanja ini ya mulai sekarang ya terakselerasinya begitu, jangan nanti menumpuk di triwulan 4. Itu adalah mungkin PR pemerintah ya untuk memastikan belanjanya semester 2 awal ini masih awal itu lebih diakselerasi lagi begitu. Itu dia upaya yang perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan belanja pemerintah untuk bisa menyerap dan menggerakkan lagi ekonomi domestik begitu di tengah tantangan ekonomi global yang diharapkan tidak menekan lagi demand terhadap produk-produk ekspor Indonesia ke depan. Mas Fitra, kemudian Mas Eko, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Mas Fitra, Mas Eko. Terima kasih. Sama-sama Mas Pras, Mas Eko. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.